Madrasah Mandiri berprestasi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baiklah, untuk itu langsung saja kami akan turut mengundi. Saya mohon izin rekan saya untuk dapat mendampingi saya di atas panggung. Kita akan pilih untuk 5 grup yang pertama di sesi ini. Dan sebelum saya ambil, kita boleh ya. Baik, biar merata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adanya deg-degan banget nih. Baik, oke, bisa dibuka. Mohon izin. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Grup yang pertama di sesi pertama ini. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk MAN 2 Kudus. Dan mari kita saksikan videonya berikut ini. Terinspirasi dari banyaknya kematian ikan koi pada pembudidaya yang disebabkan oleh parameter yang tidak terdeteksi, kami, tim Lekman 2 Kudus, hadir untuk memajukan budidaya ikan koi di Indonesia. Inilah IKOI. Ikan koi merupakan salah satu komoditas ikan hias air tawar unggulan ekspor yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Menurut data dalam potensi ekspor, regulasi dan peranan BPP3KP dalam pengembangan ikan hias endemik Indonesia, hal ini terjadi karena besarnya peningkatan produksi ikan hias pada tahun 2018 yang masih didominasi oleh ikan koi yang menduduki volume paling tinggi, yaitu sekitar 476.000 ekor ikan koi. Walaupun begitu, kematian massal ikan koi masih menjadi ketakutan besar bagi para budidaya ikan koi. Budidaya ikan koi harus sigap dalam memantau kejernihan air kolam. Kadar kimianya, pH meter dan lain-lain, jadi kita kan nggak pernah cek. Jadi kita nggak tahu gitu loh, hanya insting tok gitu loh. Untuk mencapai efisiensi dalam proses budidaya ikan koi, EKOI bersama Akademi Madrasah Digital serta Xcam hadir sebagai solusi melalui teknologi Internet of Things. EKOI UFO atau Water Unsinkable Floating Object yang memiliki diameter terluar sepanjang 30 cm dan dapat menahan beban seberat 1,5 kg yang sudah termasuk produk yang compact dan simple, sehingga kita dapat memindahkan EKOI UFO dari kolam satu ke kolam lain dengan mudah. EKOI UFO juga memiliki floating foam atau gabus pengapung yang sangat berfungsi baik sebagai alat pengapung bebas. Main sistem dari EKOI UFO terdiri atas microcontroller, power, sensor, serta modul-modul yang dapat mengetahui parameter kejernihan air seperti TDS, turbidity, pH, dan suhu. Jangan khawatir main sistem terkena air, karena EKOI UFO ini menggunakan bahan akrilik yang ringan dan dilapisi plastik rekat yang tahan air. Data yang diambil dari EKOI UFO akan ditampilkan di EKOI Monitoring Apps dalam bentuk grafik harian maupun mingguan. EKOI Monitoring Apps juga dapat memberikan real-time alert dan instruksi pada para pembudidaya jika parameter kualitas air di luar dari kisaran normal. EKOI Monitoring Apps juga turut mengedukasi para pembudidaya ikan koi dengan memberikan bahan bacaan, cara penanganan ikan koi, dan pasar jual beli ikan koi dengan update setiap minggu. Penggunaan IKOI sangat simpel dan aplikatif. Hanya dengan memastikan mode menyala dan power terhubung. Lalu tekan tombol on dan apungkan IKOI pada kolam ikan koi. Maka data akan otomatis terkirim ke IKOI Monitoring Apps. Nah, rencana bisnis ada 3. Pertama, revenue sharing, equipment rental, dan self-fulfilled. Dan kami berfokus dalam revenue sharing, di mana kami bersama dengan para budidaya ikan koi dengan membagi hasil presentasi keuntungan yang didapat. Untuk pemasaran, kami memiliki landing page yang dapat dikunjungi, yaitu ekoi.man2kudus.sch.id. Dan akun Instagram kami yaitu @ekoi_like yang menampilkan tentang berbagai informasi produk kami secara lengkap. Dengan IKOI dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas budidaya ikan koi di Indonesia, membantu pembudidaya ikan koi dan mengurangi risiko kematian ikan koi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong perekonomian nasional. Koi, keep water clean, keep koi slim. Berikan tepuk tangan untuk MAN 2 Kudus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKOI, keep water clean, keep koi slim. Yang terhormat Dewan Juri, perkenalkan kami tim like dari Mandua Kudus. Saya Rafif Raisa. Saya Hinman Maulana. Saya Okta Beher. Saya Faizan Haji. Dan saya Sajid Hula. Untuk kadar kimia, seperti pH dan kekeruhan, kami tidak pernah mengeceknya. Begitu kata Bapak Jamaluddin, salah satu pembudidaya ikan koi di Kudus. Pernyataan tersebut melatar belakangi kami untuk membuat ikoi, yaitu yang pertama, karena masih banyaknya para pembudidaya yang masih konvensional, masih tingginya angka kegagalan para pembudidaya, dan juga masih minimnya inovasi di bidang aquaculture. Setelah jelaskan dari latar belakang tadi, munculkan masalah, yaitu pertama, sulitnya mendeteksi parameter kualitas air secara akurat. Parameter seperti pH, suhu, TDS atau total dissolved solid, dan turbidity atau kejernihan. Kedua, kurangnya pemantauan kolam dan kesikapan secara real time. Seperti yang dikutip dari berita jatimnet.com, ratusan ikan koi di Mojokerto mati akibat kemarau panjang. Dan juga yang seperti yang dikutip dari berita faktualnews.co, cuaca buruk, budidaya ikan koi di Blitar terancam merugi. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami, tim Lightman 2 Kudus, menyuguhkan solusi berupa EKOI. EKOI WUFO atau Water Unsinkable Floating Object dapat mengambil data-data yang krusial untuk kesehatan ikan koi seperti pH, suhu, TDS atau Total Dissolved Solid serta turbidity. Dapat dilihat di sorot untuk EKOI-nya, Bapak. Data yang diambil tadi akan dikirimkan kepada billing server yang nantinya akan diteruskan ke database kami. Hasil data dapat dilihat melalui EKOI Monitoring Apps. Bisa dilihat bahwa EKOI Monitoring Apps berada di handphone yang tertera di atas meja. Bisa disorot, tolong. Selain dapat melihat data secara real time, EKOI Monitoring Apps juga dilengkapi dengan berbagai macam fitur tambahan, seperti info bacaan seputar koi, yang kedua yaitu grafik data mingguan, serta yang ketiga yaitu solusi yang dapat diberikan apabila keadaan air abnormal. Jadi, apabila terdapat suatu indikasi bahwa kualitas air ikan koi tidak sesuai dengan ketentuan hidup ikan koi, maka secara otomatis server akan mengirimkan notifikasi serta solusi yang dapat diberikan kepada pembudidaya sehingga tanggapan secara sigap dapat dilakukan. Nah, dari cara kerja yang sudah dijelaskan sebelumnya, diharapkan dengan adanya kecegah dari EKOI, yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas budidaya ikan koi di Indonesia. Yang kedua, mengurangi risiko kematian ikan koi. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Dan yang keempat, meningkatkan pendapatan per kapita nasional. Untuk kualitas parameter air yang dulunya masih kurang terukur dan hanya dengan sebatas pengamatan manusia, diharapkan dengan adanya EKOI dapat terukurnya kualitas parameter air kolam seperti pH, suhu, kejernihan, dan oksigen terlalut. Dan untuk kualitas koi yang dulunya masih kurang bagus dan di bawah standar layak ikan koi, diharapkan dengan adanya EKOI memiliki tubuh yang proporsional, aktif, sehat, memiliki warna yang cerah, dan motif yang jelas. Nah, dari latar belakang hingga outcome yang telah dijelaskan, tentunya kalian tertarik dong dengan EKOI ini. Ya, untuk Bapak Dewan Juri yang mungkin selanjutnya bisa menjadi investor kami memiliki 3 model bisnis. Ada self-full set, equipment rental, and revenue sharing. Yang pertama adalah self-full set, di mana EKOI ini kami akan jual dengan harga Rp3.120.000. Di mana harga tersebut kami jumlahkan dari cost kemudian kami tambah markup 20% untuk inovasi kami selanjutnya. Dan self-full set dari EKOI ini mendapatkan garansi 1 tahun dan maintenance selama 6 kali.
kalau mungkin investor dan para pembudidaya ikan koi kurang sesuai nih dengan model bisnis kami yang pertama, kami ada model bisnis yang kedua, yaitu equipment rental, di mana ekoi kami sewakan kepada dinas tertentu seperti Dinas Pertanian dan Pangan di Kudus, atau langsung pada para pembudidaya ikan koi. Contohnya para pembudidaya ikan koi di BBI Balai Benih Ikan Margorejo Kudus, yang harga rentalnya atau harga sewanya itu Rp310.000 per 1 bulan dengan maintenance 1 kali. Mungkin para budidaya dan investor kurang cocok nih, masih kurang cocok. Kami ada model bisnis yang ketiga, model bisnis yang memang disarankan untuk pengembangan selanjutnya, yaitu revenue sharing atau konsep bagi hasil para pembudidaya dengan investor. Di mana dalam revenue sharing kali ini kami bisa menargetkan 10 hingga 30% dari keuntungan. Contohnya nih, Bapak investor yang memiliki modal kolam atau hanya modal dana memiliki kolam 5 meter kali 5 meter dengan kematian ikan koi 30% menggunakan ekoi, dan kami bisa meningkatkan hingga 10 atau 20%, itu sangat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dari kami sebagai inventor atau sebagai penemu, menginovasikan, dan investor sebagai pemberi dana dan untuk membentuk sebuah sistem dari budidaya ikan koi yang baik dan terstruktur. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan adanya ekoi kami dapat membantu para pembudidaya meningkatkan produktivitas sehingga dapat membantu mendorong perekonomian nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk adik-adik dari MAN 2 Kudus, dan rupanya waktunya masih ada sekitar 3 menit, tapi boleh luar biasanya adik-adik ini sudah bisa menjelaskan tentang bagaimana yang telah dilakukan, yaitu ekoi. Ini merupakan budidaya koi ya Bapak dan juga Ibu, yang terutama kita bisa banyak sekali mempelajari dari budidaya ini khususnya untuk perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Langsung saja kami akan persilakan kepada Dewan Juri untuk menanggapi dan sekaligus memberikan pertanyaan kepada adik-adik. Kami persilakan. Baik, mohon izin terlebih dahulu kepada Dewan Juri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari wabarakatuh. MAN 2 Kudus dengan namanya ekoi. Suatu inovasi yang sangat mengembirakan dan menyatukan dari adik-adik semua nih dari MAN Kudus. Kita tepuk tangan dulu dong kepada mereka. Koi yang kita kenal tuh banyak jenisnya ya kan? Bukan satu gitu, dan harganya macam-macam tuh. Nah, tadi saya ngelihat alat yang dipetakan itu kan semacam kayak bulat gitu ya, dengan transmisi sinyal. Nah, yang saya mau tanyakan pertama, apakah adik-adik sudah memikirkan jika suatu saat ini berkembang dan dipakai, untuk daerah terkecil sudah diberikan belum dengan sinyal kapasitas? Mudah-mudahan Ekselasiata bisa mengembangkan untuk daerah-daerah yang jauh. Yang kedua, hanya 2 aja. Yang kedua itu tadi kan sudah diceritakan tentang sistem penjualan atau revenue sistemnya ya. Ya. Nah itu tadi belum digambarkan juga bagaimana teknik promosi yang adik-adik bisa sekiranya akan dipakai. Dari pengalaman selama ini, apakah sudah punya pengalaman apa belum, atau hanya wacana yang adik-adik sampaikan kepada kami. Itu saja, terima kasih. Baik, silakan untuk dijawab terlebih dahulu adik-adik. Baik, saya akan menjawab mengenai bagaimana tentang masalah sinyal di daerah terkecil atau daerah penjuru di Indonesia begitu kan. Baik, untuk masalah tersebut, ekoi ini menggunakan modem. Modem tentunya dari Ekselasiata, di mana modem tersebut, kalau masalah sinyal berarti dari
dari provider sendiri apakah sudah memiliki sinyal di daerah situ. Kalau memang sudah memiliki sinyal, berarti kami bisa menangkap sinyal dari modem tersebut, gitu. Dan modem ini atau modem yang memberikan IoT, Internet of Things, yang dapat menghubungkan ke internet, ini memiliki daya tahan selama 6 jam tanpa henti. Dan powernya juga sama, kami menggunakan power bank yang kapasitasnya sama, bisa jalan atau aktif selama 6 jam. Jadi ini sangat real time, bisa dikategorikan real time untuk memonitoring kualitas air di dalam kolam ikan koi, gitu. Izinkan saya menjawab untuk teknik promosi yang telah kami lakukan. Kami melakukan teknik promosi dengan secara offline dan online. Untuk secara offline, kami menggunakan brosur dan juga pamflet dan juga banner-banner kami sudah menyebar luaskan. Dan juga jika online, kami ada situs Instagram yaitu @ikoi_live. Terima kasih. Baik, terima kasih dan sudah cukup jelas Bapak untuk jawabannya yang diberikan? Sudah, dan masih ada waktu sekitar 1 menit 23 detik. Kami persilakan sekiranya Bapak Dewan Juri ingin menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bangga dengan prestasi MAN 2 Kudus. Untuk pertanyaan saya itu hanya menanggapi terkait dengan bisnis tadi ya bisnis ya, core bisnis ya. Artinya untuk kriteria air itu kolam yang berkualitas baik itu seperti apa? Yang pertama. Yang kedua, antisipasi kita itu tadi saya belum melihat adanya semisalkan ikan itu terkena virus ataupun terkena jentik-jentik yang dapat mengakibatkan ikan itu tidak baik, otomatis kualitas tidak baik, dan bagaimana dapat mencapai target dari sisi core bisnis untuk marketnya. Terima kasih. Baik, langsung saja kami persilahkan. Ya, izinkan saya untuk menjawab. Jadi kami memiliki 4 sensor dan yang diukur itu yaitu pH, suhu, TDS, serta turbidity. Untuk kualitas airnya pH sekitar 6,5 sampai 8,5. Untuk suhunya sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius. Baik, dan waktunya sudah habis. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk MAN 2 Kudus. Adik-adik terima kasih dan kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Silakan. Iya, dan itulah tadi grup 1 dari MAN 2 Kudus, yaitu dengan EKOI-nya, budidaya ikan koi. Baiklah, adik-adik mohon izin terlebih dahulu, saya akan menjelaskan kembali karena memang waktunya ini sangat terbatas sekali, hanya 10 menit untuk presentasi, 5 menit dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Dewan Juri, dan terlebih saya mohon izin terlebih dahulu untuk seluruh Dewan Juri sekiranya dapat memberikan pertanyaan cukup singkat, sehingga adik-adik bisa menjelaskan lebih dalam lagi mengenai aplikasi tersebut. Untuk itu langsung saja kita akan mulai dengan grup yang kedua, dan kembali saya akan mengundi dengan menggunakan fishbowl. Kita akan melihat siapakah grup kedua di sesi pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim.